Bro, lawan mimit. Karena kita orang hukum, jadi untuk masalah debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Malam hari ini saya kedatangan tamu spesial, teman waktu zaman kuliah seperjuangan, Bung Denny Nugraha. Kumba mai kumat. Kumat siap bagong. Jadi banyak cerita waktu kuliah, sering bareng-bareng, termasuk waktu pertama kali kuliah itu kita ada tugas ke Merapi, bencana alamnya. 2011 ya, masih semester 1. Ya. Itu ceritanya seru lah, panjang. Jadi ceritanya itu yang terdolimi. Jadi ceritanya kita tuh nyari santunan. Itu ada waktu 15 juta. Nah, ada satu ormas namanya boleh sebut nggak ormasnya? Jangan. Ya, dia itu ada mau mobilisasi dari Cianjur ke Jakarta ke Merapi. Nah, kita dikasih satu mobil, itu mobil ambulan, Pak. Nah, yang uniknya itu ambulannya itu minggu kemarin, 2 hari yang lalu itu bawa mayit ya, tabrak kereta di Jakarta, Pak. Di Cirebon, Pak. Itu pas tengah perjalanan gitu, Bro. Lawan mimiti mau mulai. Nah, pantesan kan mau agak gua gitu kan. Jadi kan ada keranjang, apa namanya? Buat tidur apa? Keranjang kan. Itu ada darah tuh masih basah, Pak. Ngeri. Perjalanan ke Jogja, Cianjur, bawa logistik, nyampe ke lokasi, bener kelihatan amburadul ya. Iya. Terus kita lapar deh, terus dikasih, alhamdulillah sama warga kasih makanan apa? Soto. Soto itu alhamdulillah ya Allah, gitu, dikasih makan enak soto ya kan. Pas dimakan cuma engkol sama kuahnya doang sama bihun. Nah, kita ya udahlah soto makan. Bening. Ya begitu. Nah, yang lucunya kan beli minuman gitu kan, minuman soft drink lah. Ada warga ibu-ibu curhat, Pak, pakai bahasa Jawa, Pak. Bingung. Ya nggih bu gitu. Ya intinya itu ya sedih gitu, warungnya itu hancur gara-gara diterjang Merapi seperti itu sih. Panas. Nah, memang yang unik cerita ke Merapi itu bukan unik ke sana aja, pas pulang pun lebih unik lagi. Kita nyampe maksa-maksa pengen ke Borobudur. Padahal lagi ditutup, Pak. Oh iya, nu paling ngeselin. Jadi orang kita kan nggak pusing, Kang Aep. Jadi kan ke Borobudur, jadi ke candi, dikira itu ke candi itu bayar cuma 5.000 ya, ternyata 25.000, Pak. Kita nggak punya uang, dari situ ya maksain pinjam sana sini, alhamdulillah bisa masuk gitu. Kumpul. Ya, tapi memang panasnya luar biasa itu, Pak. Biasa di luar. Biasa di luar. Nah, dari sana, dari Merapi. Berapa hari ya itu? Sampai 3 hari. Yang itu tuh yang di Cirebon yang makan kerang. Dasar orang kampung. Kerang anu leutik teh naon? Kerang naon? Naon sih? Kerang ijo. Kecil. Hah? Mutiara. Nu buleut teh kan. Orang Kerang darah. Batur mah geus 10, 15. Ieu kan hiji kitu keneh we. Dibuka. Hese, Pak. Batur anggap hakat tuh kan. Soalnya dikikilan kerang darah. Anjir. Ampun sih. Orang lain bakal kerang udah satu mangkok full pas gini, Pak. Ini apa tuh? Sampahnya, Pak. Saya lagi satu can kabuka, Pak. Karena hese. Itu. Itu pengalaman paling inilah. Itu pas mau berangkat kita ke Cirebon dulu, ya. Pulangnya udah 3 hari. Nah, kan ke Pacinang. Posisi masih lapar. Terus pengen makan. Di Bokorto apa di Banyumas ya? Dapat makan karena apaan sih, Den? Satu perdebatan ya. Karena kita orang hukum, jadi untuk masalah debat. Kang, nasinya bikin selabah, Kang. Lewat. Kang, lauknya dikit, Kang, gitu.
cuman gak ada lelenya, gak ada kepalanya Kang, lewat. Kang parkirnya kurang lebar Kang, nanti mobil keserempet mobil lain Kang, lewat. Karena yang driver itu senior, paling senior di kita, ya udah, karena di sini yang paling senior saya, udah saya yang keputusan. Itu dari Banyumas sampai Majenang, sampai Garut, perbatasan Garut Bandung kalau nggak salah kita makan tuh. Jadi hampir 5 jam gitu. Kita tuh nyari makan sampai Kang, itu Kang kayak sticky. Pusing Kang, pusing. Anjing aing geus lapar, gas terus. Bikin Kang gas. Jalan jelek kan? Ada TV di mobil buk. Ini cepengan aja. Di Jawa Timur berarti ka Garut kieu. Berarti ka Cianjur kieu cepengan TV. Asli. Ya, si abadinya teh. Kalewang. Sebelah keca saya, sebelah keca Abadi. Awalnya yang mau berangkat itu 3 orang, saya, si Herdi, si Abadi. Pas mau udah pakai surat, naon sih namanya teh? Surat dari kampus. Den, Deni geus melong di Kang Aep teh. Ajakan ini si Deni watir cenah. Tunang ngelo aya tegat mau baju-baju acan lah. Persiapan. Ongkos pun cuma pegang 10.000 coba. Cuman karena orang tua kan lapornya. Oh jadi mahasiswa zaman dulu mah kemana-mana aja nggak mikirin ongkos ya? Bukan nggak mikirin, emang yang pusing juga sih sebenarnya. Cuman ya maksimalin aja. Aktivis. Aktivis. Tapi yang lucu waktu di Borobudur, kan orang tua lapornya di mana ya? Di Jogja, di Borobudur. Tuh percaya Pak? Wah banyak sih. Video call tuh. Boro-boro. Can usung. Jadi 10.000 itu dimaksimalin Pak supaya beli souvenir bener bolur Pak. Beli patung Pak, kepala patung Pak. Yang harganya itu 7.500 segede itu. Asli. Jadi kan pas di rumah tuh ditanya, mana foto di Borobudur gitu. Emang nggak punya HP dulu, nggak punya HP. Nah dikasih patung Pak nih. Gitu, seru aja Borobudur. POG-nya kan. POG sih. Jadi berangkat pengen jadi relawan. Nah, padahal jadi turis. Aduh, aing gini. Jadi itu lucu sih di awal perjalanan. Terus setelah Merapi sih memang jadi banyak kegiatan amal yang dilakukan sebenarnya. Nah, itu start awal waktu kegiatan. Dan itu pun bagus sebenarnya, positif. Jadi orang-orang tuh kenal baik kita. Jadi kalau kita kasih proposal itu udah tahu tujuan kita mulia Pak. Mulia. Karena emang di awalnya semester 1 kita dipupuk untuk ya misalnya nih kita ada kayak Rufi Merapi dan ada yang lain gitu. Nah kita minta untuk canceling ke kelas-kelas, terus ke luar instansi semua kita minta. Ya intinya sukarela lah gitu buat saling membantu seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik sebenarnya. Jadi tahun ke tahun sama adik kelas itu dilanjutin gitu kegiatan seperti karena itu. Emang didikannya kita dulu seperti itu. Iya, karena sosial juga. Jadi ya memang kalau misalnya sosialnya nggak dibentuk bahaya gitu di kampus, karena ya saling bantu satu sama lain kan sebanyak kekurangan gitu ya, itu yang saling bantu itu sih Om Leng. Terus kegiatan apa aja lagi Den sih? Sebenarnya sih KPS Den. Nah itu kan Peran Semu itu jadi gini, Peran Semu itu adalah ini kan rahasia sebenarnya. Ada yang tengil nggak? Nah gini Mater, jadi jadi begini, jadi sebenarnya Peran Semu itu budekan itu nggak suka pada mahasiswanya itu yang itu bikin aksi-aksi tujuannya cuman aksi doang gitu loh. Maksudnya itu bisa dimanfaatkan ke kegiatan yang lain yang bermanfaat positif di kampus. Intinya ini ada wadah lah kayak UKM di kampus, coba aktifin gitu. Nah masalah di KPS itu sebenarnya masanya di budget, karena satu kali pendaftaran aja tuh nyampe 10 juta. Nah kita boro-boro 10.000 kan, kita punya 10.000 nih kan, nyampe ke 10 juta aja jauh banget kan. Nah saya bilang Bu, kita juga nggak realistis juga, budget segitu kita nggak ada. Nah memang dari Ibu Dekan ya udah ambil dari akademik seperti itu, cuman mahasiswanya harus fokus, jadi jangan sampai kita keluarin budget tapi cuma-cuma gitu. Nah dibikinnya MCOT, Market Organization and Training, dari situ.
Dan memang banyak lah, karena yang diurusnya orang ya begitulah ceritanya. Banyak. Artinya apaan tadi MOCT apa itu namanya? Moot Court Orientation and Training. Jadi orientasi mahasiswa baru untuk masuk ke peradilan semu untuk dipersiapkan sebagai delegasi dari pihak universitas mewakili Universitas Surya Kencana untuk apa namanya itu NMCC, National Moot Court Competition tingkat nasional, seperti itu. Dan lika-likunya banyak, dan memang banyak yang memanfaatkan peradilan semu itu untuk nyalon ketua BEM, untuk misalnya popularitas supaya dikenal saya lah pendirinya, saya lah ininya gitu. Jadi sebenarnya nggak, ya kalau politik sih nggak di kampus, nggak di mana, ada aja gitu. Iyalah. Cuma kan jangan sampai Politik jadi kepentingan sendiri gitu loh. Karena kan kita kan lihat kepentingan lebih banyak, lebih diutamakan gitu Pak. Seperti itu. Jadi peradilan semu itu seperti itu. Nah memang lebih seru di peradilan semu sih, karena lebih spesifik ya. Jadi orang tuh bener-bener apa namanya digembleng untuk jadi jaksa, jadi pengacara atau karena emang basicnya hukum kan di sana. betul seperti itu sih. Laboratoriumnya. Betul ya. Tapi itu pengalaman di KPS ya. Dulu tingkat nasionalnya prestasi apa sih Den? Satu Dulu. juara Pernah jadi naon tak? satu saya tuh. Nah ini kita terakhir, bukan dari awal ya, kita terakhir itu angkatannya Raffi sama si Raffi, Silvi sama si Ahol itu 2013 itu juara dua di mana? Unika Atmajaya Jakarta. Jadi lawannya Unpad, UI, dan memang kenapa sih Ahul, Silvi sama Raffi itu menang, karena di tahun sebelumnya dia juara 4. Karena apa namanya mereka sudah paham dengan kasusnya sebenarnya. Jadi apa namanya kalau peradilan semu itu, jadi ada kasus yang diangkat dari panitia, nanti dikembangkan sama peserta. Nah kita yang ngembanginnya. Nah saya angkat Raffi, Silvi sama aku sebagai delegasinya, karena mereka sudah berpengalaman dan mereka bertanggung jawab atas delegasi lain gitu. Ada tingkatnya. Jadi sistemnya itu saya apa namanya mengkader supaya Ahul, Silvi sama Raffi untuk bisa menjadi next Silvi yang itu? Silviana Waci. Nah, Cita. nah nanti setelah saya lulus, tanggung jawabnya Raffi, Silvi sama Raffi yang gantiin saya Pak. Jadi sistemnya itu kita roasting Pak. Jadi nggak bisa KPS itu milik saya, nggak ada. Gila. Itu milik kampus itu. Nggak ada jasa saya, maksudnya jasa itu dalam artian ya sekarang udah berapa tahun di kampus pasti nggak tahu nama saya Pak, karena cuman karena waktu aja sih seperti itu. Terus naonnya tadi teh? Lupa deh. Nah di BEM, Di waktu BEM. sekjen, Oh iya. Pernah bernokrat teh? bentrok. Bentroknya. Jadi gara-gara gini, kita tuh Perubahan. sama Obleng itu kita pernah selisih paham sebenarnya gara-gara apa namanya? Salah satu. Dokter sekarang jadi dokter. Nah, jadi kita itu jangan tuh jadi musuh dalam selimut. Jadi kita tuh satu angkatan tapi dibentrok-bentrokin terus. Dan kita tuh bingung, nah jadi kibat gitu. Nah, ya udah ke orang kibat Kita gitu. lawan. Nah, kita lawan gitu. Nah, jadi ceritanya dulu itu sebenarnya kita tuh dibentrokin. Saya sama Bleng itu dulu tuh jadi kayak beda faksi Pak, beda fraksi kita. Nah akhirnya saya sama Abadi kita memutuskan untuk tidak masuk BEM karena menganggap bahwa wah kita udah gak layak banget, karena kita dianggapnya itu oposisi gitu. Kita fokus di KPS aja. Nah Bu Dekan juga nanya, Bu Dekan, Pak Kus, Pandi sama Pak Dedi, kenapa nggak masuk BEM? Wah kita fokus KPS aja Pak, karena udah banyak di BEM. Nah BEM lagi ngurusin apa tuh gue BEM? Sospak. Nah kita lagi ngurusin, memang lagi Sospak, ada DSP. apa? Lagi mau pertandingan Sosialisasi. pertandingan ini di Semarang Pak. Yang Moot Court itu. ya juara ini apa namanya itu KPK. Nah situ kita fokus di sana. Cuman di tengah jalan yang lucunya itu ada senior lah gitu. Ketua BEM tuh lagi pusing Pak di ruang BLM tuh Pak. Nah, kan, datang dia. Nah, bilang, kamu angkatan gagal katanya. Kamu angkatan gagal katanya. Saya nggak suka sama angkatan kamu gitu.
Nah ketua BEM tuh pusing, bukan pusing, bingung pak, gagal di mana gitu kan, kita ngapain gitu, konsultasi lah dengan yang lain gitu. Nah artinya ya udah kita bilang ini satu angkatan tuh kita nggak harus, jadi dia kita satu visi semua, intinya jangan sampai ada bisik-bisik dari kiri kanan gitu, kita fokus dalam artian angkatan kita jangan sampai ada pembisik dari luar. Nah kita aksi ya bilang ya di parkiran bilang ya. Nah itu mintanya itu ya untuk dicopot lah gitu kan, karena udah keterlaluan gitu, bahasanya udah bahasa anarkis banget gitu. Nah dari situ dikumpulin lah sama Pak Dedi sama Pak Kus gitu. Nah intinya ya diputuskan untuk jadi bagian KRS. KRS ya? Apa sih kredit apa tuh? Kredit ini siswa. Jadi KRS itu adalah jadi itu misalnya nih mahasiswa tuh ngambil 9 mata kuliah. Oh. Nah itu kan ngatrol. Nah, jadi dia itu nerima KRS, tanda tangan, terus KRS yang bodoh itu. Jadi sebetulnya sih kita juga, maksudnya ya karena kita lihat senior ya masih dalam satu himpunan gitu kan, kasihan lah, udah kita nggak terlalu intervensi. Karena udah kita udah kesel banget ya, APK-nya kan keluar kan, cuman karena niat dengan baik kan, dia jadi bagian KRS saja terima kan, ya udah gitu. Padahal dalam hati kesel gitu. Nah di situ ya udahlah gitu. Nah, gimana ya? Memang kasihan juga, cuman posisinya adalah ya intinya itu kita ada etikat baik, kita nggak ada ngapa-ngapain. Cuman dengan posisinya mengatakan seperti itu langsung dan langsung pengen mendriver ataupun mengendarai harus begini-begini kan, kita nggak bisa karena kan kepalanya kan kita tuh sebagai tangan atau kaki seperti itu. Nah itulah maksud saya tuh ingin apa namanya itu kita tuh independen dan mandiri gitu. Independen itu dalam artian kita nggak bisa di kotak-katik sama orang, nggak bisa, karena kita sebagai nakodanya seperti itu sih Black. Kita Dan itu udah berjalan lah. Tapi di tengah jalan memang diminta sama Pak Kus sama Pak Budekan untuk bantulah katanya ASEAN gitu. Sebab nah kalau saya sih nggak pernah minta apa-apa ya dulu ya. Ya udahlah jadi divisi aja gitu. Cuman Randy sama Abadi kan nggak mau, nggak ngasih gitu karena pengennya jadi sekjen kan, masa seorang Denny katanya jadi wah mau gitu kan gitu. Ngomongnya kayak kene. Nah Aji saya kaget Pak, sok ya tuh orang jadi waksekjen gitu, orang luas Pak, ini Abadi Pak, wah bat balik cocok bat jadi desator Pak. Jadi Aji itu mengikhlaskan dia dari sekjen itu turun paling rekomen lah. Sahabat Aji itu. Jadi tuh kaget Pak. Jadi paling aktif tuh. Sebetulnya kita orang ini sahabat itu ente niat sekjen Pak, cuman bluffing hukum gitu. Penawaran dari kita dikasih itu gitu. Langsung Aji lain mau sopan minta. Aji langsung orang we cenah nu jadi wasekjen kita tanda naon cenah. Nah karena saya minta Budekan kalau mau cepat SK besok harus jadi gitu, alhamdulillah jadi kan. Nah mahasiswa baru aneh Pak, nah ngomong kan, naon akang sih ngomongin BEM, sudah akang lain BEM, ya salah mana lah sih saya teh, isegen aja ya gitu. Itu luar biasa pengorbanannya saudara Aji mah. Dulu pencalonan BEM ke demi angkatan, demi non teh organisasi. Ya. Cuman sebenarnya salahnya adalah salah paham sebenarnya. Memang kita juga kan ada kegiatan itu beda, maksudnya kegiatan yang misalnya di kampus itu kan BEM blank dengan ininya gitu. Nah ini yang maksudnya jadi salah persepsi seperti itu ya, karena memang bersinggungan gitu. Kita sempat bersinggungan juga di BEM dan juga di kegiatan di mahasiswa. Cuman kecintaan. Nah, itu jadi dibentur-benturkan bumbu juga Pak, sampai kita juga bingung. Ini musuh dari mana lagi Pak? Sudah dalam selimut. Tahu kita salah aja kan, tapi lucu. Hasil dari itu lumayan lah, itu ada hasilnya sampai sekarang. Intinya gini sih sebenarnya, jangan sampai apa-apa tuh dipolitisir apa gitu. Ya biasa aja gitu. Apalagi sekarang kan kita punya dunia masing-masing. Jadi dunia kampus tuh dunia ini aja, apa namanya, pengalaman aja gitu. Nggak usah saya dulu jadi apa nggak ada. Karena di CV saya pun nggak ada pengalaman mahasiswaan, karena dulu pernah pertama ngelamar
paling sakit hatinya itu satu, ini kampusnya di mana sih? Di Cianjur. Emang ada ya Cianjur kampus ini ya ada. Nah itu yang maksud saya tuh. Terus akreditasi apa B? Pas dicek blank di Kemendikbud nggak ada pak, nggak ada. Jadi kan kalau di mana? Kalau di universitas yang lain itu ada tuh di Nugraha S1, misalnya di Nugraha S1 ini gitu. Nah itu waktu 2015 nggak ada. Makanya orang Cianjur ngelamar di Jakarta tuh susah karena ijazahnya aja nggak terdaftar pak. Ditakutkan itu ijazah bodong sebenarnya itu. Makanya tuh 2015 saya mulai bekerja di Jakarta susah karena memang nggak ada yang percaya gitu itu jasa bener pak. Karena dulu itu memang unsur itu dia belum fokus ke akreditasi, baru sekarang dia fokus di akreditasi seperti itu sih. Itu pun mau dari angkatan kita sebenarnya yang fokus. Dia bikin kegiatan Bleng, buat ini Bleng, bantu akreditasi A Bleng dari bidang kesiswaan gitu. Nah itu sih. Ya, nanti alhamdulillah hoginya ketemu dengan senior-senior anu bertanggung jawab ke kadernya. Iya loh. Sampai sekarang kan tidak putus gitu. Ya, jadi saya tuh paling senang itu sama angkatan tuh Kang Firman, Kang Aep, Kang Jawa, Kang Dias. Jadi gini loh, bahasa mereka itu sama dari awal kita ketemu Komitmen sampai sekarang. Cuman bedanya sekarang itu Kang Firman tuh lebih bukan dewasa ya. Intinya itu karena sudah punya anak dan dia juga sudah jam terbangnya udah matang. Jadi udah nggak kayak dulu pak. Emang kayak dulu ya anak muda lah ya. masih mau ngolah lah kalau. Iya, maksudnya tuh ya. Sekarang kan ada regenerasi. Komunikasinya lebih bagus dengan kami dan juga yang di bawah. Intinya itu sebenarnya kalau nggak ada Kang Aep, Kang Firman gitu kan, Kang Dias, emang nggak ada itu. Dr. Randy. Ya, Aep itu nggak ada seperti itu. Jadi Pak Agung. kalau ada Pak Agung, sapa lah senior nuhun lah. atur nuhun, Kang Firman, Kang Aep, Pak Agung, Terus difasilitasi di Jakarta. atur nuhun. Kang Oji nu. Aduh, Oji nu. Olah-olah. jadi dulu itu teman-teman memang kita polos pisisan pak. Kita tuh terima dengan apa adanya ya. Bleng, kamu tuh sama Denny tuh gini kan. Jadi kita tuh gak sengaja dibentur-benturin pak. Makanya gimana ya? kan biar melatih manajemen konflik. Betul. Cuman kan kalau tujuannya bagus, masalah pak. Cuman kalau misalnya dikonstruksi tapi tanpa rekonstruksi juga repot juga pak. Dan kita juga bingung ini gimana nyelesainnya karena kita bukan jadi gini. Kita nggak pernah bikin masalah, tapi disuruh bikin nyelesain masalah. Cuman yang nyelesainnya gimana ya gitu kan? Karena takut nanti ikut campur kan lebih parah lagi masalahnya kan? Ya nggak usah tahu lah apalah gitu. Nah itu sih yang lucunya di dunia kampus tuh. Jadi nggak lurus kuliah pulang kuliah atau apa gitu. Memang di nabiganya tuh kayak inilah apa tuh politik. Jadi miniaturnya politik di Indonesia sih sebenarnya atau di Cianjur kalau secara kedaerahan seperti itu. Makanya kenapa saya suka di BEM, di KPS karena unik gitu lah ngurus orang gitu paling susah. Dan memang pengalaman itu yang bahwa sekarang kerja di perusahaan itu ngurus orang juga sama-sama pusing pak. Ngurus perusahaan. Ya ngurus perusahaan tuh ngurus orangnya. Iya sama. Jadi mending ngurus bebek kan ngurus gitu gimana ya orang itu kan wah gini pak ini pak itu pak gitu dia pun belum beres dengan kerjaannya kan ada inovasi pak kan itu kan syukuran orang mengenal organisasi dari kampus teh bisa dibawa sampai sekarang gitu. Betul sebenarnya saya juga Den. Saya juga belajar dari di kampus organisasi kecil-kecilan terus di hobi sampai sekarang alhamdulillah gitu. Nah memang berat dibawa. Nah itu yang masalah ilmu pengalaman di organisasi. Dan juga ini yang lebih lucu lagi adalah ingat waktu dulu kerja di jadi kita tuh ngelamar pakai akunnya itu dennynugraha.yakuza@gmail.com gitu. Nah kebetulan usernya itu manajernya itu alumni HMI di Malang pak. Jadi nggak ada bahasa saya tuh pinter nggak ada pak. Cuma karena pengen tahu HMI Cianjur bagus nggak kerjanya di sini gitu. Nah saya dikasih waktu nih, saya challenge kamu 3 bulan, kalau kamu target oke, kamu saya pertahanin gitu. Nah di challenge alhamdulillah beres. Dan dari situ saya dikasih, kamu kalau bawa orang nggak masalah katanya, tapi yang sesuai dengan
kerjanya bagus, makanya bawa Abadi terus Kang Oji ya kan. Jadi sebenarnya sih manfaat dari organisasi itu banyak Pak. Jadi kenal sama orang, dan kita mengenal orang tuh bukan kenal cuman karena di warung kopi aja ketemu sekilas, tapi waktu ketika dia bekerja organisasi. Jadi ketika ngajak orang buat kerja gitu, kita udah nggak pernah takut gitu karena punya pengalaman di organisasi seperti itu sih. Iya. Kayak itu. Pengalaman lagi yang paling seru, menarik, Pikaserian Ya apa di angkatan deh. Paling Lupa ya, lupa itu. ya. Paling di situ saya Pak. Saya tuh kan nggak terlalu aja ngombleng. Bagus ngomong. Piraku aktivis ngatrol saya. Kabat saya ya. Bagus ngomong gitu. Nah, Tapi balik di kalinya orang non teh di organisasi teh alhamdulillah hanya beasiswa. itu beasiswa tuh jangan jadi harus beasiswa harus begini-begini. Jadi Iya. kalau udah masuk BM itu sudah pasti dapat itu jatahnya 6. Nah tinggal tergantung dibagi, misalnya nih si A buat tahun ini, si B tahun depan. Jadi nggak bisa semua dapat di tahun yang sama gitu. Itu aja, saya juga dapat. Ya walaupun aktivis kecil-kecil Karena- di daerah Ya maksudnya kebutuhan. jadi gini, kita tuh salahnya aktivis misalnya tentang pemerintah. Kita kan bukan tentang, kita kan cuma mengkritisi kebijakan yang salah. Makanya waktu saya jadi BM itu bikin surat ke pemerintah, coba program yang untuk masyarakat kita bantu untuk promosikan gitu. Jangan salah paham. Jadi maksud saya itu ketika ada program itu disesuaikan dengan akademiknya gitu. Jadi ada peran masyarakat, aktor pendidikan dari kampus, terus dan juga dari pemerintah. Jadi balance semua. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dipakai sama kampus sampai sekarang. Itu awalnya di kita. Terus waktu LBH Posbakum Cianjur gitu kan. Karena kan kita nganggapnya itu kita kan Praden Sembuh tuh butuh laboratorium Pak. Sampai dikasih aula di Pengadilan Negeri Cianjur. Waktu dulu tuh ininya Pasinggi Wono. Itu zaman saya dulu. Nah seperti itu sih. Nah sekarang alhamdulillah dilanjutkan sama pengacara-pengacara unsur di Cianjur. Seperti itu sih. Jadi 2000 berapa itu? 2012. Waktu ya sekarang aula Pengadilan Negeri Cianjur yang itu buat sidang gitu dipakai untuk latihan ini peradilan semua Pak. Kan lucu gitu, orang nanya ini hakimnya kok muda-muda semua gitu kan, jaksanya muda-muda semua gitu. Tapi kemarin saya lihat di berita KPS sekarang lagi proses bantuan hukum ke itu apa anak kecil teh. Tahu ya? Jadinya kasus pelecehan salah teh. Oh pelecehan, iya nono. Dia didampingi kan. Wirawan. Ya sebetulnya saya nggak terlalu ini juga, cuman ya memang untuk peradilan Ya, semua bagus di kampus ini saya belum ini sih. Nah, Pak Yudi itu didampingi. Ya Pak Yudi, teman-teman, Pak Yunadi. Ada yang sekarang bagus karena emang nyata tadi itu laboratorium Fakultas Hukum kan di sana di Betul. KPS. Jadi jangan, kalau kata Pak Dedi, jangan ke mahasiswa kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu naon wae sih deh, kupu-kupu kuliah pulang. Terus kunang-kunang kuliah nanggring. Ya memanfaatkan waktu lah di kampusnya, memanfaatkan waktu Sebetulnya saya sayang sih. Jadi saya itu biar seimbang. sebenarnya sih kalau dunia kerja itu sebenarnya sih kebalik sebenarnya. Jadi ini mah curhatnya. Jadi dunia kerja itu nggak, jadi mata kuliah yang diajarkan dengan kerja yang yang sekarang itu memang jauh. Jadi aturan, jadi ini memang catatan buat universitas sih sebenarnya. Jadi jangan di mana universitas, harusnya universitas itu mengikuti. Jangan banyak jadi nanti kayak aktivis di Purwakarta. Ya seperti itulah. Iya, seperti itu Pak. Beres deh. Hah? Gitu. Apalagi ya. Tapi aktivis, anggap aktivis di jalan juga nyok teriak-teriak ketika istri nelpon sama SMS mah balik. Beda, sekarang itu punya anak, punya istri. Jadi Punya tanggung jawab. Ya, karena kita kan punya Keluarga sekarang. Betul, seperti itu, Blay. Tuh sama sih saya juga. Lebih sayang istri sama anak. Betul. Jadi sebenarnya sih semua itu baik lagi ke pribadi masing-masing.
mau jadi aktivis, mau jadi kunang-kunang, mau iya, karena kita juga ya enak juga Pak, kita kuliah masuk, karena ada teman saya tuh kuliah pulang, sekarang jadi pejabat Pak, dan itu tuh rezekinya bagus Bos. Bagus. Iya, kita cari karir yang bagus itu susah. Dan kita makan tahu diri, keadaan Iya. susah, jadi harus berjuang. Itu kan ketika doa sudah di atas langit, nanti teh, nah itu mah tinggal bertaruh di luhur. iya, jadi sebenarnya sih jadi kemampuan, doa dan semua itu kita sudah serahkan semua, tinggal hasilnya ya kita Ya, ngikutin. walaupun garis-garis Tuhan udah ditentukan, kita kan berusaha lah dari bawah. Betul, seperti itu. Makanya dunia kampus itu sebenarnya dunia yang menurut saya itu dunia kayak dunia apa ya dulu, jadi kayak kenangan indah lah gitu. Makanya nggak pernah terlupakan sampai sekarang. Sampai budekan semua tuh nggak mungkin nggak kenal kita Bang ya, karena kita punya catatan di kampus tuh banyak banget. Jadi sebenarnya sih itu sih, jadi bangun peradaban di kampus Pak. Nggak mungkin kampus nih sebagus seperti ini kalau nggak ada kita. Seperti itu. Bangun bersama. Betul. Udah cukup. Itu pengalaman kita waktu kuliah. Mudah-mudahan teman-teman yang masih kuliah juga ada sedikit motivasi lah. Walaupun kita juga masih banyak kekurangannya deh. Nggak banget. Iya banget. Tapi Urusin itu orang tapi kita nggak diurusin Pak. berbagi pengalaman waktu zaman kuliah jadi aktivis, pertama kali ketemu dengan Bung Denny, dengan kegilaannya, dengan kekanak-kanakannya waktu dulu. Sekarang udah dewasa, pejabat yang punya di Jakarta sekarang. Bung Denny. Cukup ya Den ya? Cukup. Nanti kita bincang-bincang dengan hal cerita lain. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.